Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya, selamat pagi adik-adik MA 1 Muhammadiyah Kota Malang yang saya sayangi. Di sini kakak akan menjelaskan sebuah materi, yaitu materi ke IPM-an. Apa sih itu IPM? IPM adalah organisasi otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar yang berakidahkan Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, nama dan kedudukan. Nama organisasi ini adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang disingkat IPM, yang didirikan pada tanggal 5 Safar 1381 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 18 Juli 1961 Masehi. Kedudukan organisasi ini adalah di pimpinan pusat, yaitu ada dua. Yang pertama ada di Jakarta, selanjutnya juga ada di Yogyakarta. Dan ini semua tercantum pada ADIPM pasal 1. Apa itu ADIPM? ADIPM adalah anggaran dasar yang ada di dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Selanjutnya, asas, identitas, lambang, dan semboyan. Keempat ini masuk di dalam ADIPM bab 2 pasal 2-5. Yaitu adalah asas kita adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang berasaskan pada Islam. Lalu identitas kita adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar berakidahkan Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu IPM juga memiliki sebuah lambang yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Semboyan kita adalah Nun wal qalami wa ma yasturun, yang berarti demi pena dan apa yang dituliskannya. Filosofi lambang IPM. Terdapat segi 5 runcing ke bawah merupakan deformasi dari pena, lalu warna hijau yang bermaksud agar ilmu yang didapat menebalkan iman, lalu warna cerah yang melambangkan keberanian, warna kuning melambangkan keagungan. Lalu di tengah-tengah sini dijelaskan bahwa warna putih melambangkan kesucian, identitas keluarga Muhammadiyah, buku sebagai sumber pengetahuan, serta semboyan IPM, yaitu Nun wal qalami wa ma yasturun. Lalu selanjutnya ke sejarah singkat. Ya, IPM didirikan pada 18 Juli 1961 yang dibentuk oleh pimpinan pemuda Muhammadiyah dalam konferensinya. Pada saat itu banyak sekali lingkup dalam Muhammadiyah itu tidak hanya pemuda, tetapi juga terdapat pelajar. Oleh karena itu dibentuklah IPM. Dan pada saat Orde Soeharto, pada kepemimpinan Menpora Republik Indonesia, Insinyur Akbar Tanjung mengeluarkan SK tentang ketertiban keorganisasian di sekolah yang harus disetarakan menjadi OSIS. Lalu pada 18 November 1992, IPM berganti nama menjadi IRM agar dapat melanjutkan dakwahnya di tengah-tengah kondisi negara yang pada saat itu mungkin kurang kondusif memang. Lalu pada saat
28 Oktober 2008 pada saat muktamar di Solo, IRM berganti nama kembali menjadi IPM hingga saat ini. Dan dipertegas melalui surat keputusan Majelis Diknaspen bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan organisasi otonom di sekolah Muhammadiyah, maka perlu disusun panduan pembinaan organisasi otonom di sekolah Muhammadiyah. Jadi kalau yang di sekolah Muhammadiyah itu namanya IPM ya, bukan OSIS. Perlu diingat itu. Dan dipertegas lagi pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 pada poin 1, organisasi otonom adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lalu ada Tapak Suci, lalu juga ada Hizbul Waton. Lalu pada bab 2 kedudukan organisasi otonom pasal 3 pada poin 1, Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah satu-satunya organisasi pelajar di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Jadi tidak ada dualisme, tidak ada OSIS di dalam sekolah Muhammadiyah. Hanya ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang kita banggakan saat ini. Lalu, apa bedanya IPM dengan OSIS? IPM berlandaskan Islam, sedangkan OSIS bersifat umum. IPM adalah organisasi pelajar milik Muhammadiyah, sedangkan OSIS organisasi pelajar non-Muhammadiyah, bisa swasta, bisa negeri. Yang perlu kita tekankan, bahwasanya kita di Muhammadiyah adalah IPM. IPM basisnya adalah pelajar, sedangkan OSIS hanya siswa SMP dan SMA. IPM luas lingkupnya ada banyak. Ada di sekolah, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, sampai tingkat pusat atau nasional. Sedangkan OSIS ini hanya di lingkup sekolah saja. Nanti yang ini, yang luas lingkup ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Dijelaskan lebih lengkap. IPM menangani bidang keislaman, kemuhammadiyaan, perkaderan, SDM, pendidikan, teknologi informasi, sosial, advokasi, seni budaya, dan keolahragaan. OSIS menangani bidang umum, SKI, pendidikan, kesiswaan, teknologi informasi, sosial, advokasi, seni budaya, dan keolahragaan. Musyawarah adalah kunci nomor 1 di dalam IPM. Wahid ini 1 ya. Wahid adalah 1. Jadi di dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah mengedepankan musyawarah, bukan keputusan sepihak yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, karena kita adalah generasi terpelajar berpendidikan. Outbound dan olahraga bersama, IPM juga butuh refreshing. Karena maka kalian ikutlah ber-IPM bersama kami, biar kita tahu indahnya dunia ini. Kita juga perlu refreshing, nggak perlu serius-serius. Visi dan misi dari IPM. Visi kita yang pertama, keislaman, kedua, keilmuan, 3, kekaderan, 4, kemasyarakat. Misi 1, memperjuangkan nilai-nilai keislaman. 2, membangun tradisi keilmuan. 3, membangun masyarakat beradab. 4, menciptakan kader yang tangguh. Lalu, janji pelajar Muhammadiyah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji, yang 1, berjuang menegakkan agama Islam. 2, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4, bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5, rela berkorban dan menolong sesama. Yang terakhir, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Jadi kita di dalam IPM, kita tidak hanya didoktrin untuk menjadi kader di dalam Muhammadiyah, tapi kita juga harus berguna bagi bangsa dan negara. Itulah IPM.
Maksud dan tujuan IPM. Maksud dan tujuan IPM dibentuk adalah agar terbentuknya pelajar yang berakhlak mulia dan berilmu dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, saya lanjutkan untuk struktur pimpinan IPM. Yang pertama, ada pimpinan ranting yang merupakan tingkat terbawah dari kelima tingkatan IPM. Nah, MA Muhammadiyah 1 berada di tingkatan ini. Pimpinan ranting ada di tingkat sekolah, panti, pondok, dan kelurahan. Tingkat selanjutnya adalah pimpinan cabang. Pimpinan cabang ini ada di tingkatan kecamatan. Sebagai contoh, bila MA Muhammadiyah 1 termasuk pimpinan cabang, akan masuk pimpinan cabang Kecamatan Lowokwaru. Selanjutnya ada pimpinan daerah yang sekarang kita tempati yang ada di tingkat kota, yaitu Kota Malang. Kantor pimpinan cabang Kantor pimpinan daerah beralamatkan di Jalan Gajayana nomor 28B. Kemudian ada pimpinan wilayah yang berada di tingkat provinsi, seperti tingkat provinsi Jawa Timur dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada pimpinan pusat yang menjadi inti dari semua pimpinan yang memiliki 2 kantor pusat yang berada di Jakarta dan Yogyakarta. Untuk bidang IPM, di sini ada 6, yaitu perkaderan, KDI, PIP, organisasi, ASPO, dan KWU atau kewirausahaan. Yang pertama, ada bidang perkaderan, berasal dari kata kader, yaitu pelopor, pelangsung, dan penyempurna. Karena sebaik-baiknya pemimpin adalah yang mampu menyiapkan pemimpin yang lebih baik setelahnya. Contoh kegiatan LDK, upgrading, outbound, pengkaderan taruna melatih, dan latihan leadership lainnya. Kedua, bidang KDI, singkatan dari Kajian Dakwah Islam. Bidang ini menaungi nuansa keislaman di IPM. Contoh kegiatan yang ada di KDI yaitu pelatihan dai muda, Darul Arham, dakwah online, dan lain-lain. Ketiga, ada bidang ASBO, apresiasi seni budaya dan olahraga. Bidang ini bisa dibilang bidang paling menyenangkan karena tidak terlalu kaku seperti bidang lainnya. Contoh kegiatan, pentas seni, festival budaya, pekan olahraga IPM, parade budaya, dan lain-lain. Dan kemudian ada advokasi, yaitu bidang yang berkaitan dengan pembelaan, pengkajian isu pelajar, sekaligus pemberdayaan. Contoh student organization, campaign inklusi, pendampingan teman sebaya, dan lain-lain. Lembaga IPM, pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan operasional program. Lembaga IPM ada salah satu lembaga di PDIPM Kota Malang, yaitu tim media yang bertugas mengelola akun IG @IPM_Kota Malang. Silahkan di follow ya. Untuk atribut IPM, ada stempel IPM, baju batik yang digunakan saat acara resmi, papan nama IPM, badge IPM yang dipakai di seragam sekolah, dan KTA atau kartu tanda anggota. Penghargaan IPM. IPM mendapatkan penghargaan dari 4 kali OKP terbaik nasional diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, 3 kali ASEAN Tayo Teen Accomplished Youth Organization Award, rangkaian acara ASEAN Youth Day Meeting AYDM,
dan 1 kali PPI, Penghargaan Pemuda Indonesia Sociopreneur, diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi IPM merupakan organisasi yang berprestasi baik nasional maupun Asia Tenggara. Terima kasih. Sekian dari saya. Nun wal kholami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.